Ya, selamat hari Rabu teman-teman semua dan juga tentunya selamat beraktivitas. Gua nggak tahu posting ini jam berapa, yang pasti sekarang jam 5:15 subuh. Jadi ini gue rekam mungkin sekitar kurang dari 1 jam ya setelah pertandingan, beberapa pertandingan Liga Inggris berakhir. Ya, jadi apapun aktivitas kalian, mau yang ke kantor atau mungkin ke kuliah atau sekolah, selamat beraktivitas. Nah, di bagian kali ini gue akan bahas hasil dari Liga Inggris yang mungkin sebagian lu udah ngikutin atau udah tahu juga. Ada 4 pertandingan yang berlangsung di dini hari ini, Rabu dini hari atau Selasa malam. Everton dikalahkan Brighton dengan skor 4-1, kemudian MU menang 3-0 dari Bournemouth. Leicester kalah 1-0 dari Fulham melalui gol Mitrovic, dan Arsenal bermain imbang 0-0 dengan Newcastle. Nah, tapi gue akan bahas hanya 2 pertandingan, yaitu Arsenal dan Newcastle 0-0 tadi, dan juga MU dengan Bournemouth ya. Ini 2 pertandingan tapi melibatkan 3 tim yang ada di posisi 4 besar. Jadi Arsenal sebagai pemuncak bertemu dengan Newcastle peringkat ketiga. Kemudian MU ada di peringkat 4 dan tampaknya mereka cukup aman di peringkat 4 dari buruan Spurs ya di peringkat kelima ya. Justru mereka nampaknya akan mencoba memanfaatkan kehilangan poin Newcastle untuk mencoba mengkudeta peringkat ketiga. Nah, gue akan membahas atau memulai dengan membahas mungkin Arsenal dulu ya, karena ini pemuncak klasemen dan juga ini adalah pertandingan yang sebenarnya coba dimenangkan Arsenal untuk memberikan tekanan kepada saingan mereka, City ya. Jadi memang akhirnya harus terhenti juga 5 pertandingan beruntun ya di Liga yang dilalui oleh Arsenal, dan akhirnya kemenangan tersebut harus terhenti di tangan Newcastle. Nah, sebenarnya sejak awal gue sudah menduga ya bahwa pertandingan ini tidak akan mudah bagi Arsenal. Karena apa? Karena memang bukan hanya soal peringkat mereka yang sebenarnya nggak terlalu terpaut jauh ya, hanya dipisahkan oleh City. Tapi juga kalau kita lihat performa mereka dalam beberapa laga terakhir ini sangat luar biasa, sangat stabil. Dan jangan lupa Arsenal dan Newcastle adalah salah dua tim yang baru kalah sekali musim ini. Ya, jadi ini adalah tim yang alot, dan Newcastle ini punya pertahanan yang paling kuat. Ya, mereka sulit sekali kebobolan. 11 kali mereka kebobolan dari 18 pertandingan. Artinya satu pertandingan itu mungkin kalau dirata-ratain mereka hanya kebobolan 0,6 kali, yaitu secara statistik. Tapi secara permainan juga memang mereka sangat luar biasa dengan duetnya di lini belakang, si Sarr, terutama Sarr ya, dan juga Botman, serta di lini kanan Trippier yang memang semalam tampil menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan Newcastle menahan Arsenal ya. Nah, 2 tim ini turun dengan formasi yang sama, 4-3-3. Nah, kalau kita sepakat, Newcastle sebenarnya secara skill sedikit di bawah Arsenal ya, tapi sekali lagi gue harus memberikan kredit poin kepada Eddie Howe, yang menurut gue kalau 2 tim main dengan formasi yang sama, dengan satu secara skill individu di bawah, dan mereka bisa katakanlah dalam hal ini Newcastle mencuri poin dari kandang Emirates, menurut gue berarti secara tactician Eddie Howe ini menang atas Arteta ya di pertandingan ini. Jadi sejak awal mereka juga tahu bagaimana Arsenal ini sangat ngotot untuk bisa meraih kemenangan. Tapi dan itu kelihatan ya, dari awal itu mereka menyerang habis-habisan, bahkan ball possession-nya pun sangat jomplang ya. Coba kita lihat berapa persen, mungkin 60 kali. Oh, 67%. Jadi memang sangat dominan banget. Nah, cuman disinilah masalahnya, finishingnya itu mereka sangat-sangat kekurangan kreativitas. Mendekati begitu memasuki kotak penalti, mereka masih bisa mengurung sampai sepertiga akhir pertahanan dari Arsenal. Tapi begitu masuk kotak penalti, umpan-umpan taktis 1-2, pergerakan tanpa bola yang biasa kita lihat kalau ada Jesus ini sangat bisa kita cermati lah gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Eddie Nketiah it's good striker, tapi memang pengalaman tidak bisa bohong di sini. Kalau ada Gabriel Jesus, gua rasa ini akan beda hasilnya ya. Karena bagaimanapun juga pengalaman dia bermain di City ini yang gua rasa bisa sangat membantu dalam situasi deadlock seperti semalam ya. Kalau dari penguasaan nggak terlalu udah pasti mereka jauh lebih unggul ya. Cuman
shoot on goal yang benar-benar bukan shoot on goal ya, tapi peluang benar-benar peluang emas itu mungkin hanya 2 atau mungkin 3 ya, nggak sampai 4. Karena gue baca di statistik itu mereka sampai 4 shot on goal, tapi menurut gue yang benar-benar peluang emas hanya 2. Jadi dengan penguasaan bola 67%, 65% lebih, tapi dan lu main di kandang dan lu sekarang pemuncak klasemen dan hanya bisa menciptakan 2 sampai 3 peluang shot on goal, ya menurut gua ya itulah tadi ya kekurangan dari absennya Gabriel Jesus ini memang sangat terlihat ya. Jadi bayangkan kalau kemarin Arteta nggak belanja Gabjes ya, wah ini pasti lebih sulit lagi. Ya walaupun tentu kehilangan 1 poin ini bukan berarti kiamat, karena saat ini Arsenal masih berhak untuk menyandang status sebagai pemuncak klasemen ya dengan 44 poin. Beda 8 sama City. Cuman City masih 1 game lagi. 1 game lagi dia itu lawan City lawan apa ya? Kalau nggak salah besok ya. Oh, lawan Chelsea. Ya kalau dia menang berarti bedanya 5. Dan masih ada nanti 2 kali ketemu lagi ya mereka, Arsenal sama City. Jadi sekali lagi fans Gunners jangan senang dulu. Ya walaupun sekarang beda 8 poin, tapi ini masih bisa sangat dikejar. Ya gue masih ingat Liverpool tahun 2009 kalau nggak salah 2008-2009 ya, itu mereka unggul belasan poin lah, double digit dari Liverpool yang unggul double digit dari MU tahun 2008-2009 kalau nggak salah, nanti lu bisa googling ya terus kasih komen. Nah terus Januari itu Liverpool sama sekali nggak menang ya, jadi gue lupa pokoknya seri kalah gitulah, nggak menang. MU gas terus dan akhirnya ujung-ujungnya yang juara MU. 96 juga sama. Newcastle juga udah unggul jauh dari MU tengah-tengah musim, tapi akhir-akhir dikejar. Jadi selama musim belum selesai itu berarti dan secara matematik masih bisa dikejar, apalagi masih sangat panjang, masih sangat banyak peluangnya. Itu berarti belum berakhir musimnya, jangan senang dulu gitu loh. Walaupun sekali lagi lawan Newcastle ini sebenarnya 0-0 ini memang agak susah kita nilai ya, menguntungkan Arsenal atau menguntungkan Newcastle. Sebenarnya kalau menurut gue ini sama-sama imbang lah gitu. Karena Newcastle juga kita lihat sangat tangguh, sangat kuat lini belakangnya. Terus juga ya paling kuat malah di belakangnya, hanya 11 kali kebobolan. Terus kemudian juga jarang hanya satu kali kalah. Kemudian mereka susah dibobol. Gitu. Jadi wajar. Mungkin yang diuntungkan justru MU nih. Sekalian gue bahas MU ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di klasemen sementara, berarti kan Newcastle di peringkat ketiga ketahan. Sementara MU yang tampil sangat luar biasa, ya mereka tampaknya setelah Ronaldo mereka tampil jadi lebih lebih lepas ya. Terutama kemarin kalau kita lihat gol dari Rashford, gol ketiga itu kan hasil kerjasama dengan Bruno Fernandes ya. Kita nggak tahu, mungkin kalau di situ ada Ronaldo, walaupun posisinya agak out of position, mungkin dia akan oper ke Ronaldo dan belum tentu gol. Tapi kita lihat kemarin MU bermain sebagai satu unit dan mereka tentunya patut ya, fans MU ini patut untuk sementara waktu ini senang ya, karena memang performa MU setelah Piala Dunia ini benar-benar stabil ya. Kelihatannya memang Ten Hag mengerjakan PR dengan baik. 3 pertandingan 7 gol, nggak pernah kebobolan. Kemudian juga apalagi pemain-pemainnya juga ya, bahkan even sampai Van de Beek aja juga punya kesempatan main kemarin, sayang cedera karena tabrakan dengan siapa gue lupa gitu. Jadi kemenangan MU ini benar-benar di waktu yang tepat ya, karena Newcastle ketemu dari Arsenal dan ketahan, sehingga sekarang poinnya Newcastle dan MU di peringkat 3 dan 4 itu sama-sama 35 ya. Untuk peringkat kelima Spurs poinnya 30, jadi masih aman lah untuk kejaran. Dan ini gue pikir satu momentum yang pas lah buat MU, dan karena memang setelah Piala Dunia jadwal mereka juga enak ya, jadi menghadapi tim-tim yang relatif lemah, Nottingham Forest, Wolverhampton, dan terakhir Bournemouth. Baru setelah ini ya 10 hari dari sekarang baru mereka memang harus menjalani pertandingan yang super sulit ya, derby Manchester ya, melawan City. Nah ini gantian yang bisa mengambil keuntungan dari sini adalah Arsenal, seandainya MU bisa nahan City atau bahkan mengalahkan. Nah, pertandingan lawan Bournemouth ini sekali lagi ini gue bilang ya. Jadi walaupun katakan lawan ini di atas kertas mudah mereka kalahkan, tapi mereka nggak ada rasa untuk underestimate ya. Dan gue menyoroti juga selain tadi kekompakan dari kolektivitas dari para pemain MU setelah nggak ada Ronaldo, bagaimana Rashford juga yang kita semua tahu
yang gue baca juga dia seperti ingin membuktikan kepada Southgate bahwa dia layak dipanggil tim nasional Inggris dan bermain sebagai starter. Ini memang menguntungkan bagi kubu Inggris. Kemudian juga Luke Shaw juga luar biasa penampilannya kemarin. Selain clean sheet dia memberikan 1 gol dan 1 assist. Dia satu lagi bukan assist ya kalau nggak salah ya. Jadi dia kipas ke jauh ke Bruno Fernandes, itu gol penutupnya Rashford. Baru Fernandes langsung crossing ke arah Rashford dan selesai game 3-0 ya. Dan satu lagi yang nama mesti kita sebut adalah Garnacho. Ya ini sekali lagi pemain yang luar biasa. Kemarin dia mainnya bagus menurut gue, efektif. Sepertinya dia nggak kaku dengan para pemain senior dan kemarin hampir cetak gol. Sayang tendangan curve-nya kena tiang kiri dari gawang Bournemouth ya. Dan terakhir De Gea, dia melakukan, nah ini menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi dia melakukan 4 penyelamatan yang cukup gemilang ya. Terutama terakhir ada tendangan dari siapa namanya, Anthony, tapi bukan Anthony-nya MU ya. Jadi siapa Anthony gitu, pemain Bournemouth, itu juga di save-nya keren banget. Jadi ini menunjukkan walaupun timnya dalam kondisi menekan, ketika ada serangan balik dia tetap fokus. Jadi mungkin hanya backnya ya, karena kemarin yang turun kalau nggak salah Lindelof sama Maguire. Jadi memang ini masih PR laten ya, mungkin yang menurut gua ya di MU ini yang memang belum selesai kalau gue lihat. Nah itu buktinya apa? Buktinya udah ya sampai melawan tim seperti Bournemouth harus melakukan 3-4 penyelamatan ya, berarti something wrong, masih yang belum selesai. Tapi it's okay lah ya, dalam tim kadang-kadang posisi depan, tengah sama kiper oke, back yang kurang bagus, kadang-kadang mungkin tengahnya biasa aja tapi depannya ganas, ya it's okay juga as long as the timnya menang ya dan membawa 3 poin. Ya, gue rasa itu aja dulu pemaparan gue soal hasil IPL. Jadi gue nggak tahu mesti ngasih selamat ke Arsenal atau ke Newcastle. Mungkin selamatnya ke City ya, karena mereka punya kesempatan untuk memperkecil jarak gap dengan Arsenal ketika nanti menghadapi Chelsea kalau mereka bisa menang. Dan untuk MU kelihatannya Newcastle harus hati-hati juga nih, dan juga tentunya mereka punya kans untuk finish setinggi mungkin musim ini kalau gue lihat performa dan juga harmonisasi ruang ganti setelah Ronaldo hengkang ke Al Nassr ya. Oke, ini udah 12 menit lebih, semoga bermanfaat buat lo, sehat selalu dan